Ya mudah-mudahan dengan pembicaraan-pembicaraan yang sama-sama kita pelajari ini, jadi kan itu menjadikan satu dasar bagi kita untuk bisa kita menyaring berbagai macam informasi-informasi yang berkembang menyangkut dengan pemahaman tentang agama ini, ya, begitu. Jadi kalau tidak ada dasar-dasar semacam ini, karena ini kan mayoritas ya, pemahaman mayoritas ini luar biasa. Jadi kadang kalau tidak ada dasar ini, kita bisa ke bawah arus, benar Pak? Ya, gitu. Jadi mudah-mudahan ini anggap aja sebagai dasar kita untuk bisa apapun permasalahan, apapun pembicaraan, apapun itu bentuknya yang kita dengar, yang kita lihat itu dengan adanya ini filter ini penyaring ini satu iman buat kita untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus kita ambil. Yang kita saring itu, yang masuk itu menjadi saripati, yang menjadi nur, itu adalah yang baik dengan dasar ini tadi. Tapi yang tidak baik itu harus kita singkirkan dari sini, jangan kita campur. Gitu. Ini dasar. Nanti kita akan rasakan sendiri bahwa sebenarnya orang berbicara itu, ya, walaupun kita dengar, kita diam saja kita sudah tahu maksud pembicaranya apa. Tapi tidak usah kita ganggu. Ya, karena itu memang kan ini mayoritas. Tidak boleh kita rusak yang itu. Tapi bagi kita pribadi itu kita sudah ada filter. Ya. Cukup memahami. Iya, kita bisa mengukur orang dengan orang punya pembicaraan, tapi orang itu untuk mengukur kita itu tidak bisa. Karena kita itu tidak membuka. Gitu loh. Ya. Ya, kita akan rasakan itu. Sebagaimana saya merasakan, saya rasa juga pembicaraan yang saya sampaikan itu nanti kita pun akan merasakan juga hal yang sama. Bahwa ini pembicaraan ini maksudnya apa. Ya. Nah, jadi semua itu kita kaitkan kepada kita punya diri. Gitu. Jadi nanti memang ada hal-hal yang kita rasakan itu semua itu adalah untuk kebaikan ya. Nah, kita anggap itu semua yang terjadi itu adalah yang baik-baik. Tidak ada yang tidak baik yang terjadi. Ya, kita ada yang memandangnya kelihatannya tidak baik, tapi semua itu maksudnya itu baik untuk membersihkan, untuk memperhalus. Gitu. Saya pun ini lama-lama ya, saya pun jadi merasa, kok saya jadi, artinya sering ketemu ini saya jadi merasa ada banyak masukan ya, jadi banyak saya bicara, jadi kayaknya jadi lancar gitu loh, bicaranya jadi enak gitu loh, ya kan berkat bapak-bapak juga, bukan ini kan nggak mungkin saya tiba-tiba pinter kan kalau nggak ada sebab kan, gitu. Nah ini saya satu cerita lagi. Itu kan ada riwayat suatu saat itu Jibril katanya dia datang kepada Rasulullah. Ya. Tapi Jibril itu dia datang, dia bertanya. Ya, seakan-akan dia bertanya. Dia datang itu kalau itu dalam riwayat disebutkan dalam Rasulullah lagi duduk dengan sahabat. Kemudian datang seorang laki-laki datang. Dia bertanya tentang 3 hal itu ya. Apa itu? Islam, iman, dan ihsan. Begitu. Tapi dia yang bertanya, sebenarnya dia sudah tahu. Rasulullah menjawab, tapi yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Iya. Kan begitu. Nah, jadi sebenarnya Bapak datang ke saya bertanya itu, kan sebenarnya saya menjawab, seperti itu ceritanya juga kurang lebihnya maksudnya. Ya, buat saya menilainya itu berarti untuk penambahan ilmu buat saya, ya kan? Silakan Pak, tadi saya potong. Bapak tadi mau maksudnya apa tadi? Tadi Bapak mau kata, saya potong tadi apa tadi? Maaf tadi, terlanjur saya ngomong, ya? Mau
Bukankah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya? Oh iya, iya itu betul. Enggak, tadi sebelum saya bicara itu kan Bapak mau ngomong apa tadi? Saya potong. Mungkin tadi ada mau kemana? Oh enggak, oke. Maaf tadi kan saya mau bicara itu udah kelepasan saya bicara dulu baru Bapak sebut bicara sedikit, mulut saya udah mau keluar bicara. Ya silakan. Jadi itu begitulah, kita cerita itu kan kita kait-kaitkan semua. Jadi sama saja. Ya. Mana yang lebih? Tidak ada yang lebih, semua sama saja. Ya. Ya, alhamdulillah Pak. Banyak. Iya. Yang diterima gitu Pak. Iya. Sama, saya juga begitu, banyak juga yang buat saya yang saya rasakan kan. Bapak rasakan sama seperti apa yang saya rasakan, sama semua. Gitu. Sama. Udah pakai jaket. Jam 2 ada perlu? Hah? Baik. Hah? Tahu lah. Oh ya udah kalau ada perlu ya. Iya. Enggak dingin Pak. Oh, makanya saya juga maksudnya. Oh iya. Iya. Begitu caranya. Kita menyampaikan juga, kita harus pandai melihat orang, ya. Jangan kita ikutin maunya kita aja, kita nggak perhatikan orang. Gitu. Jadi mubazir tadi, airnya udah penuh kita buang terus. Buat apa? Perdebatan, Pak. Hah? Jadi perdebatan gitu. Buat apa? Gitu loh. Jadi manfaatnya apa buat kita coba? Ya? Nggak ada hidayah yang kita dapat kan, berdebat kan, jadinya sakit hati nanti orang kan. Buat apa? Ya? Buat apa? Kita cari teman gitu loh. Bukan kita cari musuh kan? Iya. Itulah yang mau dilatih, Pak. Iya. Memang semua tuh prosesnya semacam itu. Pun saya yang ngomong pun dulu juga seperti itu. Gitu kan, prajurit itu kan mestinya dari prajurit dulu, baru perwira, baru jenderal kan? Iya. Kan begitu. Kalau yang galak-galak itu kan, yang so tahu itu kan yang prajurit kan? Karena kan baru masuk kan? Wah kan? Tapi kalau nanti dia meningkat, udah halus dia. Ya, beda dia. Gaya bahasanya, sikapnya, tutur kata semua beda. Ya, kalau di karate itu yang galak itu kan yang ban putih kan yang baru masuk. Tapi kalau yang udah dan hitam itu kan dia udah nggak, artinya mengalahkan itu udah nggak pakai berantem lagi, begitu loh. Jadi orang bilang menang tanpa berperang gitu loh. Harusnya begitu. Kita tidak perlu kita menunjukkan kita punya kekuatan itu dengan menjatuhkan orang, gitu. Ya, bagaimana caranya kita menang tanpa bertempur? Nah, iya. Itu ada cerita Jepang, namanya Musashi itu. Iya. Musashi ya. Nah, itu kan dia itu kan pesohor ya. Jadi namanya dia itu ahli samurai nomor 1 katanya. Saking jagonya dia itu nggak pernah terkalahkan. Jadi ceritanya dia ini udah pensiun lah, ya. Tapi sampai akhir pensiunnya dia belum pernah terkalahkan gitu. Dia pergi, ya. Pergi dari dunia persilatan itu dia pergi ke puncak gunung untuk diam di sana, ya. Nah, tapi ada jagoan baru misalnya. Nah, ini jagoan ini dia kalau belum kalahkan Musashi ini dia penasaran, mau dia kalahkan itu, begitu. Jadi dia cari itu si Musashi, sampai ke puncak gunung ketemu kan. Tapi begitu datang itu ditantang kan, si Musashi-nya dia nggak ngelawan. Dia bilang sudah saya ini bahasanya saya sudah tua misalnya, saya sudah tidak jago lagi, ya, saya kalah gitu loh. Tapi kan dipaksa untuk melawan gitu loh. Dia nggak mau, tetap dia nggak mau. Dan murid-muridnya kan yang marah kan, muridnya bilang wah ini masih jago ini sebenarnya ini, ya kan? Muridnya yang mau melawan aja nih yang penantang ini kan, begitu. Jadi malahan dikasih kembang sama si Musashi, saya minta kalahlah, kamu menang. Saya kasih hadiah kamu sebagai satu rasa hormat atau rasa